Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ibu bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bicara mengenai bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam mengelola harta. Ini penting. Mengapa? Agar harta itu bisa membawa kita meraih kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Nah, yang pertama, dalam harta ini kita harus memaksimalkan pendapatan. Jadi pendapatan itu bisa kita maksimalkan dengan cara apa? Bisa dengan bekerja, dengan berdagang, dengan berinvestasi, itu memaksimalkan pendapatan. Jadi muslim itu sebetulnya harus menjadi orang yang kaya. Mengapa? Karena ibadah kita itu memerlukan harta, Pak. Kita sholat pakai harta sarung, kita zakat mengeluarkan harta, kita berinfak pakai harta, kita naik haji umroh juga mengeluarkan harta. Jadi Islam itu sebetulnya sangat dianjurkan menjadi seorang yang kaya. Olehnya itu, bagaimana supaya menjadi orang kaya? Kita maksimalkan potensi kita dengan apa? Dengan bekerja atau dengan berdagang, berinvestasi dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW itu kesuksesan beliau di awal karena menjadi seorang saudagar, pedagang yang sukses. Beliau adalah seorang businessman. Beliau adalah seorang entrepreneurship. Nah, bahkan di usia Nabi Muhammad SAW, kalau kita amati, beliau lebih lama berdagangnya daripada jadi nabinya. Beliau berdagang itu rentan usia selama 25 tahun. Sedangkan beliau jadi nabi, jadi rasul hanya 23 tahun. Jadi Nabi itu usianya 0 sampai 12 tahun itu masa anak-anak. 12 sampai 37 itu masa berdagang, menjadi entrepreneurship. Jadi Nabi sudah mulai berdagang sejak umur 12 tahun. Beranjak 20, 25 menjadi seorang manajer. Di atas itu seorang sudah sukses dalam berbisnis, menjadi seorang investor, dan Nabi itu kaya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa Nabi itu miskin, itu pemahaman yang kurang benar. Nabi itu kaya. Salah satu buktinya, beliau memberikan mahar kepada Siti Khadijah, yaitu 20 ekor onta. Kalau satu ekor onta dikali 50 juta, itu berapa nilainya? 1 M. Jadi Nabi itu kaya. Nah, kita pun begitu. Bagaimana supaya kita memaksimalkan pendapatan? Ya kita berdagang, bekerja, berinvestasi. Dituntut kita agar menjadi orang yang rajin bekerja, agar kita menjadi muslim yang kaya. Dengan kekayaan kita bisa bantu orang dan kita bisa menunaikan ibadah seperti zakat, haji dan umrah. Kemudian yang kedua, dalam harta ini perhatikan arus kasnya. Jangan kita besar pasak daripada tiang, dan jangan kita jadi orang yang boros dan mubazir. Tapi kita efektifkan, kita menjadi orang yang jangan juga jadi yang orang pelit. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita mengelola arus kas dalam rumah tangga, dalam kantong kita. Bukan menjadi orang yang boros, bukan pula jadi orang yang pelit. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga diri dan menjaga harta kita. Bagaimana caranya? Dengan asuransi, insurans syariah. Kita ambil insurans betul-betul yang bisa menjaga harta kita. Seumpama mobil kita, rumah kita terbakar, ada asuransi yang menangani. Begitupun diri kita bisa kita asuransikan. Kita ambil produk insurans, syariah insurance, menjaga diri. Kemudian yang ketiga, dalam harta itu kita harus berinvestasi. Apakah itu investasi jangka pendek, jangka menengah, juga investasi kalau perlu kita pikirkan
persiapan di hari pensiun kita, di hari tua kita. Itu harus dipikirkan, Pak. Itu harus dipersiapkan. Bagaimana dana pendidikan anak-anak kelak? Bagaimana kita nantinya di 10 tahun kemudian? Bagaimana nantinya kita di hari pensiun, hari tua? Sudahkah ada cadangan yang kita persiapkan untuk itu? Itu investasi. Kemudian yang keempat, harta itu harus kita keluarkan. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Kita keluarkan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Sebagai seorang muslim yang baik, kita bayar zakat, sedekah, kita berinfak, berwakaf. Dan juga sebagai seorang warga negara yang baik, kita membayar pajak. Dan yang kelima adalah dalam mengelola harta mengenai waris. Kita harus lihat ke depan. Kalau ketika kita meninggal, bagaimana bentuk warisan ini? Sudahkah kita ada yang orang kepercayaan kita yang akan mengatur waris tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan bahwa harta yang kita tinggalkan ini untuk siapa, jumlahnya bagaimana, untuk anak atau keluarga yang kita tinggalkan kelak? Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi inilah bagaimana dalam Islam kita mengelola harta dengan baik. Kita mulai dari memaksimalkan pendapatan, mengatur arus kas kita, kemudian kita berasuransi, kemudian kita berinvestasi untuk masa depan, dan yang kelima untuk pengelolaan warisan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.